Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Terbongkar fakta baru lagi soal foto ijazah dari Pak Jokowi. Nah ya, gue melihat ada netizen yang membongkar ini guys. Dipikir-pikir iya juga gitu ya. Karena kan digembor-gemborkan Pak Jokowi kan wisuda itu November 85 ya. Tapi kenapa ada yang aneh nih? Di foto itu tertulis Desember 85. November dan Desember guys, ini beda bulan. Kenapa kok seperti ini? Sedangkan kalau kita wisuda itu kan ya hari itu juga kita berfoto-foto ria kan? Ya nggak sih? Coba guys, kalian yang sudah wisuda. Kita wisuda, selesai foto dengan orang tua, dengan teman-teman kan di hari yang sama gitu ya. Dengan kita menggunakan toga, membawa ijazahnya gitu. Tapi di situ tertulis Desember 85 guys. Apakah ini hasil cetaknya apa gimana gitu ya. Nah tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya juga gitu ya. Karena kan dari temannya Pak Jokowi, Bu Ova Emilia pun mengatakan November 85. Dan juga di bedah oleh netizen di salah satu website gitu ya. Di situ ada yang menuliskan wisuda dilaksanakan 3 kali dalam setahun katanya. Di bulan Mei, Agustus, dan Desember. Justru tidak tertulis di situ November ya. Dan itu tertulis langsung di website Universitas Gadjah Mada. Perjalanan wisuda UGM dari Keraton hingga GSP 21 Februari 2019. Teman-teman semua, tentu ini menjadi fakta baru dan apakah UGM bisa membantahnya? Oke, kita lihat videonya. Akhirnya teka-teki yang ada di dalam foto wisuda ini terbongkar sudah saat ini. Jadi di dalam foto ini saya selalu bertanya kenapa foto yang dikatakan wisuda pada bulan November 1985 tetapi date stamp pada foto ini tertulis jelas Desember 85. Date stamp atau kode bulan dan tahun ini biasanya di dalam fotografi di era 80-an itu menandakan bahwa ini merupakan bulan dan tahun cetak dari foto yang bersangkutan. Pada konteks cetakan foto lama, date stamp ini adalah cara untuk mengetahui umur foto dan mengidentifikasi kapan roll film diproses. Dengan demikian, foto ini kemudian berbicara sendiri dan melakukan pengakuan sendiri bahwa wisuda yang terjadi adalah pada bulan Desember 1985. Bukan pada bulan November 1985 seperti apa yang selalu diuraikan oleh pihak UGM untuk memvalidasi kepalsuan ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi. Dan di dalam foto wisuda tersebut sama sekali tidak ada Jokowi. Meskipun ada sosok yang diklaim sebagai Jokowi. Namun faktanya dia bukanlah Jokowi. Oke, jadi tapi emang iya guys, dari awal foto wisuda itu muncul, gue masih bingung gitu, yang mana yang Pak Jokowi. Nah ada orang di belakang yang katanya itu Pak Jokowi, tapi tidak mirip gitu loh. Kita dari kasat mata saja melihat nggak ada Pak Jokowinya gitu ya. Tapi kenapa kok justru foto itulah yang digadang-gadangkan, yang disebut-sebutkan gitu ya, bahwasanya itulah Pak Jokowi. Nah teman-teman semua, mengenai tanggal foto tersebut yang akhirnya berbicara sendiri ya, Desember 85. Tentu ini akan menjadi bahan yang sangat bagus sekali untuk Pak Roy Suryo yang membedahnya. Karena beliau memang ahli dalam fotografer ya. Nah ini akan menjadi pertanyaan yang sangat besar lagi, dan apakah sekali lagi ya UGM bisa membantahnya? Kita lanjut. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Padahal faktanya, sejak tahun 1976, kalender akademik Universitas Gadjah Mada hanya mencatat bahwa dalam 1 tahun, Universitas Gadjah Mada hanya melakukan wisuda sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Mei, Agustus, dan Desember. Jadi, tidak ada dan tidak pernah UGM melakukan wisuda pada bulan November. Dan jadwal wisuda sebanyak 3 kali dalam setahun ini terus berlangsung di dalam kalender akademik Universitas Gadjah Mada menjelang awal tahun 2000-an. Atau tepatnya setelah wisuda dilakukan di Geraha Sababramana. Tidak lagi di Balairung atau di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada. Temuan fakta data ini saya dapatkan dari sebuah pemberitaan yang dirilis oleh website resmi Humas Universitas Gadjah Mada berjudul Perjalanan Wisuda UGM dari Keraton hingga GSP tertanggal 21 Februari 2019. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Nah, teman-teman, di kali video ini kita akan bahas mengenai kasus Rektor UGM. Nah,
di sini jangan menyimpan bangkai kebohongan kalau tidak ingin malu semalu-malunya jika ketahuan. Nah, sebentar lagi terbit ijazah Jokowi yang lulus bulan Desember ini. Nah, bohong emang menjadi hobi dari Rektor Ova dan Jokowi. Nah, gemes rasanya Rektor bodoh ini memalukan pembodohan. Sorry, ya Bu, kita masih sadar akan kebodohan ini. Nah, salah satu kepalsuan yang terus 85 kuliah datang lulus 5 tahun. Ini juga kebohongan mahasiswa yang paling pintar, rata-rata satu keluarga 6 tahun. Nah, benar biasanya foto wisuda itu mahasiswa ada tahun pembuatan foto atau kapan dicetak. Anak saya dan 3 foto wisuda semua ada foto tahunnya. Nah, setelah dari Bonatua membongkar ijazah yang digunakan Jokowi untuk percalonan presiden tahun 2014 dan 2019, maka beramai-ramai orang yang tidak mau dibohongi. Jokowi melapor ke polisi. Ini awal dari Jokowi jadi tersangka, tetapi kasus ini harus dikawal terus, jangan sampai masuk angin. Nah, Jokowi lulus UGK Universitas Gunung Kawi, rektornya Paiman Pembimbing Pratikno, dosen Guderwon dan Gigi, dan Jalan Iprit. Nah, di sini pantas saja diminta tunjukkan ijazah, nggak mau semua udah bisa ditembak. Nah, baru ada Presiden Indonesia Jokowi ini membuat ngadu di negeri karena ijazah diduga palsu. Kalau ijazah gampang ditinggal tunjukkan supaya masalah ini cepat selesai. Nah, sudahlah, walaupun nanti diganti di pengadilan memutuskan bahwa ijazah Jokowi ini asli, tapi kami yakin bahwa keputusan itu karena adanya tekanan intimidasi dari Jokowi, karena sebenarnya dia tidak punya ijazah atau ijazah palsu. Nah, semuanya itu jawaban dari sembunyikan ijazah Pak Jokowi ini palsu agar tidak terbongkar. Nah, dengan cara bersulit dan berbelit dengan kejadian semacam ini, saya meyakinkan kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak sah dari UGM. Mungkin Jokowi cuma punya dan memiliki sertifikat UGM. Nah, bukan ijazah dari UGM ini, jadi Jokowi dan Roy CS tidak bersalah. Yang salah itu para perjilatnya Jokowi yang mendakwakan manusia seperti dewa dan akhirnya dewa ketagihan sajungan. Nah, jelas-jelas banget Jokowi itu tukang bohong, harusnya ditangkap dan diadil. Nah, gak apa-apa, itu kan jadi beban mental buat dirinya, keluarganya seumur hidup, dan bahkan gak akan lagi punya tempat masyarakat. Betapa hinanya hidup dan mereka keturunan telah mengambil jalan salah demi uang dibutakannya. Nah, ijazahnya akan ditujukan di pengadilan, tapi dipanggil pengadilan tetap nggak akan datang. Tidak pernah datang. Ada pepatah ibaratnya lubang pepatah ternyata lebih jujur daripada mulutnya. Nah, kalau sudah mengaku palsu terus, apakah tidak ada usus pemakaian ijazah atau foto orang lain? Apakah hanya minta maaf saja di depan masyarakat? Nah, makanya kalau Rektor UGM ini merevisi pertanyaan bahwa Mulyono lulus 2023 Oktober 1985, tapi salinan ijazahnya KPU yang dipakai untuk wakil presiden dari Pilpres 2014 dan 2019. Mulyono lulus 5 November tapi 1985, berarti Mulyono itu telah melakukan pemalsu ijazah. Maka Mulyono getol membujuk Roy CS supaya tidak sampai ke pengadilan. Nah, akhirnya Prof. Asli Anies lah presiden dan Muhaimin Iskandar wakilnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Anies lah yang jadikan negara Abdural ke negeri ini. Nah,
terus ke kawal kasus ijazah palsu ini karena sudah banyak korban dan membodohin rakyat. Nah, udah jelas-jelas gak pernah kuliah di UGM ini, hanya mencermakan nama baik UGM ini. Buku sebesar alumni UGM ini gak ada nama Joko Widodo. Nah, udah fix. Jadi gak memiliki ijazah UGM ini, gimana sekarang agar hakim bisa menghadirkan Jak di muka pengadilan? Cuman itu aja perlu dibahas. Nah, katanya Pak Jokowi ini lulus UGM ini, namun dari awal dia tampil jauh wajahnya tidak mirip gimana katanya asli. Apabila Opa Emilia mengaku tidak pernah ada nama Jokowi. Nah, teman-teman, kalau diperhatikan secara seksama manusia Jokowi ini, Widodo ini orang yang biasanya di pendidikan akademik yang sangat tidak jelas dan mungkin hanya tamat SMP itu pun masih diragikan, tapi yang sangat mengherankan semua pejabat negara pemerintah yang pendidikan jauh lebih tinggi mulia dari bergelar sarjana hingga profesional, semua dibikin di UGU dan pada dibuat sujud dan bertekuk di bawah telapak kaki. Nah, terlalu bertele-tele karena penegakan hukum ini tersandar kasus aliran ini. Kami rakyat Indonesia meminta segera tangkap Jokowi, Prof. Dr. Ova Emilia dan Dr. Winning Porli yang melindungi ijazah palsu Jokowi. Nah, tidak mungkin Rektor UGM ini meratapi kesalahannya di dalam membela keabsahan ijazah Jokowi karena sudah habis rasa malunya di Mukin. Nah, rakyat telah ditipu Jokowi. Apakah rakyat akan diam-diam saja? Dan kalau jalurnya hukum jelas-jelas melindungi kebusukan Jokowi, apa yang harus dilakukan? Nah, ayo merasa wisuda bersama Joko Widodo, Andir Pramaria, CS tunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Nah, jujur sejak ada presiden mulai Bapak Soeharto dan sampai era Bapak Prabowo hanya ada satu mantan presiden yang bikin rame, hukuman pun hancur, banyak korupsi. Nah, orang yang hebat dan punya kekuasaan meskipun gak ada namun bisa mengadakan sendiri. Itu buktinya pikiran di akhirat ini nanti pun bisa bikin surga sendiri, neraka bisa ini. Nah, kalau tidak ada wisuda, apa susahnya Pak Jokowi bikin ijazah baru lulus dan wisuda bulan Desember? Apakah tidak ada bisa dilakukan? Aja bisa dikuasai apabila UGM ini selama rektor masih doyat duit, semua bisa dibeli. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa subscribe, komen di bawah ini. Nah, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.